Halo, apa kabar saudaraku yang terkasih di dalam Kristus? Semoga sukacita dan damai sejahtera selalu menyertai kita senantiasa. Amin. Kembali lagi bersama aku Monica dalam sharing Alkitab bareng Monmon. Ini adalah episode yang ke-17. Oke, seperti biasanya aku akan mengambil beberapa ayat dari perjanjian lama atau perjanjian baru. Dan kalian juga boleh ikutan sharing tentang pengalaman kasih karunia Tuhan di dalam komentar di bawah video ini. Oke, mungkin langsung aja. Kali ini aku ambil bacaannya dari Injil Matius. Kita baca ya. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 3 sampai dengan 9. Dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu, lalu mengimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman ini kayaknya pernah kita dengar ya beberapa kali, entah itu di gereja ataupun di dalam persekutuan doa ataupun di dalam komsel-komsel, kita mungkin pernah mendengar firman ini dan sering kita dengar. Kalau misalnya kita udah pernah tahu firman ini, kira-kira kita masuk kategori yang mana nih kalau kita mendengarkan firman Tuhan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, apa yang keempat? Aku tahu kalian di sana pasti ada yang sambil meringis. Sebenarnya ada yang nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, tapi malu-malu mengakui. Kalau yang nomor 4 pun mungkin ada yang, aku udah nomor 4, aku sudah banyak, aku gak cuma baca firman tapi aku aktif pelayanan. Mungkin seperti itu. Tapi saudaraku, ingatlah bahwa manusia itu tidak ada yang pasti di satu titik yang sama. Itulah tantangannya. Tuhan Yesus sendiri sebenarnya mengarahkan kita untuk mendengarkan firman kita, untuk mendengarkan firman Dia, dan kita benar mengamalkannya dalam kehidupan yang sehari-hari. Tidak hanya di dalam membaca firman atau aktif pelayanan, tetapi juga dalam sikap dan perbuatan kita. Itu harus pula berkenan di hadapan Tuhan. Nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh karena ada masalah kita yang awalnya aktif lalu kemudian menjadi putus asa dan jauh dari Tuhan. Jangan. Di sini Tuhan menyebutkan ada
ada 4 kategori orang yang menerima firman. Yang pertama itu jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung lalu memakannya sampai habis. Ini artinya adalah kita yang cuma sekedar dengar firman Tuhan. Oh, aku pernah dengar firman ini di gereja, aku pernah dengar kok. Tapi ya udah, dengar aja. Habis itu hilang. Pulang dari gereja, firmannya tadi apa ya? Gak inget, lupa. Ini adalah kategori yang pertama. Terus yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu tumbuh karena tanahnya tipis, tapi begitu ada matahari datang, ia jadi layu dan kering. Artinya, benih yang ditaburkan di tanah berbatu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan seneng gitu. Wah, firman ini cocok banget sama gue gitu. Mungkin ada yang bilang gitu. Tapi karena hanya sekedar mendengar dan karena firmannya kebetulan cocok, tapi karena ada banyak tantangan, ada banyak pengaruh dari luar, mungkin ada banyak hal yang membuat kita ragu akan adanya hadirat Tuhan, kemudian firman itu hilang, tidak kita ingat lagi, tidak kita lakukan lagi. Bisa juga karena jatuh di tengah semak berduri. Semakin besar semak itu dan mengibitnya sampai mati. Ini berarti adalah orang yang mendengar firman, menanamkannya dalam hati, tapi banyak pikiran di dalam dunia ini yang membuat dia serba khawatir, serba gak yakin, lalu lupa firman itu apa, dia tidak jadikan pegangan. Singkatnya seperti itu. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya kalau yang pertama ini seperti waktu kita selain datang ke gereja, dengar firman, terus lalu pulangnya lupa, atau mungkin juga kita sudah mulai baca kitab suci, tapi ya udah sekedar baca aja, atau teman kita yang ngasih tahu, atau saudara kita, atau keluarga kita kasih tahu, ayah ibu kita kasih tahu tentang firman Tuhan, tapi kita ya udah, aku pernah baca firman itu terus lupa. Contohnya adalah seperti itu. Terus kemudian yang kedua, yang jatuh di tanah berbatu. Jatuh di tanah berbatu yang mendengar firman-Nya itu bagus, tapi ada banyak pengaruh di dalam dunia ini bahwa kita tidak benar-benar meyakini bahwa firman Tuhan adalah benar. Jadi ketika ada banyak cobaan datang, ada orang yang membuat kita terpengaruh, yang membuat pikiran kita goyah bahwa Yesus Kristus itu bukan penyelamat, Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak hadir dalam setiap masalah kita. Kita menjadi lemah, kita menjadi khawatir, kita menjadi tidak percaya lagi. Itu artinya biji atau benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu. Artinya banyak tekanan yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari kita, yang membuat kita tuh gak yakin sama Tuhan. Terus kemudian yang ketiga, sebenarnya kita sudah mengamalkan firman Tuhan, tapi di dalam dunia sekolah atau di dunia kampus, kita mau menghadapi ujian dan kita tuh harus belajar banget gitu loh. Sorry to say ya, aku lagi mau ujian, aku gak mau baca firman Tuhan. Aduh, ntar aja deh, firman Tuhan apa, bacaan hari ini apa, entarlah. Mungkin ada yang seperti itu. Ada yang melupakan firman Tuhan. Tapi ada juga yang karena tuntutan hidup, apalagi di dalam kondisi serba susah kayak gini, yang banyak PHK, banyak potong gaji dan lain sebagainya, kita jadi melupakan Tuhan, kita gak percaya janji Tuhan. Yang kita kejar itu prestasi, penghargaan, naik gaji. Kalau bisa gaji jangan kurang, kalau bisa penghasilan bertambah jangan berkurang, apalagi dalam kondisi serba susah. Atau mungkin juga kita baru merintis bisnis dan kita fokus banget di bisnis itu sampai kita lupa Tuhan. Yang penting bisnisnya gimana biar balik modal, gimana biar profit, biar gue dapat untung, sampai kita melupakan Tuhan. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang membuat kita berpaling dari Tuhan, dari firman Tuhan. Ada banyak hal.
Saya bukan orang suci, saudaraku, saya bukan orang suci. Saya pernah di fase yang pertama, kedua, ketiga, itu saya juga pernah. Untuk masuk kategori benih yang ditaburkan di tanah yang baik, itu tidak mudah, saudaraku. Pernah juga saya berada di posisi keempat, benih yang ditaburkan di tanah yang baik, yang subur, yang berbuah, yang melimpah. Tapi ada kalanya masalah, begitu banyak masalah dalam dunia itu merenggut saya, menempatkan saya kembali di posisi kategori pertama, yang benih jatuh di pinggir jalan, yang sekali dengar firman Tuhan langsung lupa lagi. Itu sering kali terjadi. Dan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang benar-benar mengamalkan firman Tuhan, menjadi benih yang ditaburkan di tanah yang baik dan menjaganya setiap hari senantiasa, itu gak mudah, saudaraku. Itu gak mudah. Untuk itu kita perlu berkumpul, kita perlu bersekutu agar kita bisa saling menguatkan di dalam Tuhan, agar tidak hanya kita sendiri yang menjadi biji yang ditaburkan di tanah yang baik, tapi juga orang-orang di sekeliling kita, ayah ibu kita, saudara-saudara kita, kakek nenek kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman dekat kita, bahkan pasangan kita. Kita harus selalu bersekutu di dalam Tuhan. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Itu adalah sabda Tuhan. Kita ini manusia lemah. Kita memang memohon pimpinan Roh Kudus. Kita harus mohon pimpinan Roh Kudus agar firman Tuhan yang kita baca ini benar-benar masuk ke dalam diri kita, agar benar-benar tumbuh besar dan berbuah limpah. Tapi ada kalanya manusia mengalami fase turun naik, dan disitulah kita membutuhkan orang-orang di sekeliling kita yang saling mendukung kita di dalam Tuhan. Jadi jangan lupakan persekutuan dengan saudara-saudara yang seiman di dalam Kristus, saudaraku. Walaupun hanya 2 orang saja, dengan teman terbaik kita, atau dengan kakak kita, atau dengan adik kita, atau misalnya keluarga kita lagi pada pergi, berdua pun tidak apa-apa, saudaraku. Luangkan waktu 15 menit saja berkumpul bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa, mari kita mulai baca firman Tuhan itu tiap hari. Tiap hari, saudaraku. Kalau ribet bawa kitab suci, yang lumayan tebel ini ya, kalau misalnya kita jalan-jalan ke taman, ke mall, kan agak ribet. Kita bisa download aplikasi loh di HP buat baca kitab suci. Jadi dimanapun kita berada, kita buka HP, buka aplikasi, baca 3-5 ayat, udah selesai. Dan kita ingat-ingat, itu oke. Mungkin ada yang bertanya, gimana caranya untuk menjadi tanah yang baik gitu. Yang pertama adalah saat mendengarkan firman Tuhan, saat akan baca firman Tuhan, mari kita buka hati selebar-lebarnya. Kita sendengkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita baca. Kalau misalnya sempat untuk berdoa, kadang-kadang kita di jalan agak susah berdoa. Tapi kalau misalnya sempat berdoa dulu. Doanya simpel aja, nggak usah panjang-panjang. Doanya kayak gini, Tuhan mohon pimpin aku untuk membaca firman-Mu, bukalah hati, telinga dan jiwaku, agar firman-Mu meresap di dalam hatiku. Amin. Sesingkat itu, mohon petunjuk Roh Kudus dalam baca firman Tuhan. Selesai baca, kalau misalnya nggak pengen panjang-panjang, nggak apa-apa, baca aja firman Tuhan beberapa ayat. Kemudian setelah selesai baca firman Tuhan, tutup dengan doa, puji syukur, terima kasih Tuhan telah memimpin di dalam baca kitab suci. Sesederhana itu. Dan jangan lupa firman-Nya diingat-ingat. Dan yang paling penting adalah agar firman itu menjadi hidup dan menjadi api di dalam diri kita, yaitu adalah kita dengan mengamalkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau kita baca firman tentang bersukacitalah, atau tentang 10 sabda bahagia, ya kita ikut bahagia. Kita harus bersukacita setiap hari. Kan kita harus mengamalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita lagi baca, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu,
Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak menyukai kita atau membenci kita, ya bodoh amat gitu. Yang penting kita mengamalkan firman Tuhan. Kita harus mengasihi mereka. Perlakuan mereka terhadap kita bagaimana itu bukan urusan kita, saudaraku. Tuhan yang akan mengatur. Tapi bagian kita adalah kita berbuat baik, kita mengasihi semua orang di sekeliling kita. Seperti itu contoh firman-Nya. Jangan khawatir. Kalau misalnya kita pas baca firman bagian jangan khawatir, ya kita jangan khawatir. Banyak masalah berat menimpa kita, iya saudaraku. Tapi kita punya Tuhan. Kita harus bersandar padanya. Emang enggak seketika masalah itu langsung celing hilang gitu, enggak. Tapi jika kita menyandarkan diri kita kepada Tuhan, kita berpegang pada firman-Nya, pada janjinya, segala masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Ingat, ada pelangi sehabis hujan. Jadi kita hanya perlu berpegang kepadanya dan percaya kepada Tuhan. Oke saudaraku, demikian saja untuk bacaan hari ini tentang perumpamaan seorang penabur. Aku harap dari bacaan ini kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin sering membaca firman Tuhan, semakin giat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan meluangkan waktu untuk bersekutu dengan rekan, keluarga, atau saudara di dalam Kristus, agar kita bisa saling menguatkan. Oke, terima kasih sekali lagi telah menyaksikan video ini. Tuhan memberkati, dan jangan lupa untuk menyebarkan kabar gembira dan mengamalkan firman Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kita. Sampai jumpa lagi saudaraku di video-video sharing bareng Mon lagi. Oke, semoga damai sejahtera selalu melingkupi kita dan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Bye.